mendengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita doa dulu yuk. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih kami masih boleh beribadah walaupun hanya di rumah. Tapi kami percaya Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami. Berkati kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Ketemu lagi di ibadah online hari ini. Kakak mau tanya, gimana kabarnya adik-adik hari ini? Wih, karena kabarnya sudah luar biasa, sudah penuh semangat, berarti sudah semangat juga ya untuk dengar firman Tuhan. Oke, coba kakak mau tanya, Beben, sudah siap untuk dengar firman Tuhan? Mantap. Joy sama Tania, sudah siap untuk dengar firman Tuhan? Wih, dan yang lainnya sudah siap ya untuk dengar firman Tuhan? Oke, kalau gitu kita langsung dengar cerita firman Tuhan hari ini. Adik-adik, siapa yang masih ingat cerita firman Tuhan waktu Tuhan naik ke surga? Nih, kakak mau mengingatkan kembali. Jadi, waktu Tuhan naik ke surga, Tuhan janjikan akan kasih apa ya ke murid-muridnya? Iya benar, Tuhan akan memberikan Roh Kudus kepada murid-murid. Nah, kemudian adik-adik, Petrus tuh menjadi berani berbicara di depan ribuan orang. Dan banyak orang di sana pun akhirnya bertobat dan mau dibaptis. Terus Petrus juga diberikan karunia mukjizat, yaitu karunia untuk menyembuhkan orang lumpuh. Jadi ada orang lumpuh, masih ingat kan cerita minggu lalu? Ada orang lumpuh, terus Petrus perkatakan, akhirnya orang lumpuh itu bisa berjalan. Nah, itu semua karena kuasa Roh Kudus. Selain itu, Petrus juga berkata kepada banyak orang bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dan adik-adik, banyak orang itu pun menjadi percaya Tuhan Yesus.
Tapi adik-adik, saat Petrus memberitakan tentang Tuhan Yesus, tiba-tiba datang para imam, kepala pengawal, dan juga orang Saduki. Mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus dan mereka malah marah kepada Petrus dan Yohanes. Lalu adik-adik, mereka menangkap Petrus dan Yohanes lalu dimasukkan ke dalam penjara. Tapi adik-adik, walaupun Petrus dan Yohanes di penjara, mereka tuh sama sekali gak takut loh. Karena apa? Iya, karena ada Roh Kudus bersama mereka. Nah, keesokan harinya, para pemimpin Yahudi dan ahli Taurat berkumpul untuk mengadakan sidang. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan Yohanes, dengan kuasa manakah mereka menyembuhkan orang lumpuh tadi? Terus adik-adik, Petrus pun dengan semangat mengatakan bahwa orang sakit disembuhkan karena nama yang berkuasa, yaitu nama siapa adik-adik? Bareng-bareng ya sama kakak. Nama siapa adik-adik? Yesus Kristus. Tapi mereka menjadi semakin marah dan melarang Petrus dan Yohanes memakai nama itu. Tapi adik-adik, karena pertolongan Tuhan, akhirnya Petrus dan Yohanes dibebaskan. Karena orang banyak yang tadi itu melihat mujizat kesembuhan yang dilakukan oleh Petrus sama Yohanes. Iya, mujizat kesembuhan atas nama Tuhan Yesus. Dan akhirnya Petrus dan Yohanes beserta murid-muridnya dan orang yang lain pun berdoa bersama-sama untuk minta keberanian memberitakan firman Tuhan. Nah, adik-adik, mau belajar seperti Petrus dan Yohanes untuk selalu berani memberitakan firman Tuhan. Tapi adik-adik mesti ingat ya, saat kita ikut Tuhan, banyak orang di luar sana benci akan hal itu. Iya, dunia tuh benci kalau kita ikut Tuhan. Tapi adik-adik gak perlu khawatir, karena ada Roh Kudus beserta kita yang akan menolong kita, yang akan menguatkan kita dan meneguhkan hati kita. Percaya adik-adik? Amin. Nah adik-adik, terakhir Kakak Novi mau ajak adik-adik untuk baca satu ayat diambil dari Mazmur 31 ayat 25. Yang sudah bisa baca, kita baca bareng-bareng ya. Dari alamatnya, oke? Yuk, 1, 2, 3. Mazmur 31 ayat 25. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Amin. Nah, jadi adik-adik gak perlu takut untuk ikut sama Tuhan, karena ada Roh Kudus yang mendampingi adik-adik. Jadi adik-adik harus tetap semangat, tetap kuat, dan tetap berteguh hati untuk ikut Tuhan. Oke? Cerita firman Tuhan hari ini sudah selesai. Kita tutup dalam doa ya. Tapi Kakak Novi mau minta bantuan dong buat adik-adik nih. Satu adik-adik ada yang mau pimpin doa penutup nggak? Coba, Kakak Novi tunjuk deh ya. Obama. Oke? Obama bantu kakak untuk doa penutup ya. Yuk. Teman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati supaya firman ini menjadi rema di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk kakak-kakak yang sudah memberikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
ibadah hari ini sudah selesai. Selamat hari Minggu adik-adik, selamat hari Minggu papa mama. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa cuci tangan selalu ya. Bye, sehat-sehat. God bless you.